محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. صلوا على النبي محمد. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. صلوا عليه. هذا الإسلام كان دينا وجميع القول لنا وقال
Yang kami hormati Bapak Lurah Tegal Besar atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua RW di lingkungan Perumahan Taman Gading, tamu undangan yang dirahmati Allah dari Takmir Masjid An-Nur, Takmir Masjid Al-Amin, Takmir Masjid Baitur Rahmah, Takmir Masjid Wali Songo, lingkungan Perumahan Taman Gading beserta jamaahnya masing-masing. Yang kami hormati guru kita Ustadz Muhammad Hilaili Eskom SPD MPD yang akan memberikan tausiah di acara kita pada pagi hari ini, malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita bisa menghadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lingkungan Masjid An-Nur dengan tema pokok menjalin silaturahmi, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Hadirin yang saya hormati, terlebih dahulu kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, tawasul yang akan dipimpin oleh guru kita, Ketua Takmir Masjid An-Nur, Ustadz Muhammad Khalil. Sambutan ketiga, sambutan Ketua Panitia PHBI, Panitia Peringatan Hari Besar Islam Masjid An-Nur, Ustadz Budi. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Takmir Masjid An-Nur. Yang kelima, sambutan Ketua RW 35 selaku tuan rumah. Dan yang keenam, pembacaan salawat Nabi yang akan dipandu oleh grup hadrah remaja Masjid An-Nur. Yang ketujuh, ceramah agama peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hilaili Eskom SPD MPD. Dilanjutkan doa penutup oleh Ketua Takmir Masjid An-Nur, Saudara Ustadz Muhammad Khalil. Hadirin, memulai thalabul ilmi pada malam hari ini, marilah kita awali bacaan dengan surah dengan Al-Basmalah bersama-sama. Berharap semoga acara akan berlangsung lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan pada acara kedua, tawasul dipimpin oleh Ketua Takmir Masjid An-Nur. Yang terhormat Ustadz Muhammad Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwa'illahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa liqada'i hajatina wa hajatikum ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ثم إلى أرواح ساداتنا وكبرائنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين، وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى أرواح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وجداتكم ولمشايخنا ولمشايخكم ولمن أحسن إلينا ولمن أساء علينا ولمن له حق لنا ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah berikutnya kita khususkan kepada seluruh para takmir masjid yang ada di lingkungan perumahan Taman Gading. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjaga lingkungan perumahan Taman Gading dari ajaran Islam yang radikal dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi umur yang barokah, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah berikutnya kita khususkan kepada seluruh para jamaah yang hadir pada pengajian umum malam hari ini. Mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Yang banyak hutangnya mudah-mudahan segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang insya Allah penuh dengan barokah ini diberi umur yang panjang, umur yang barokah, selalu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillahi billadzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para kiai, para ulama, para asatid, para guru ngaji, para ketua takmir yang ada di lingkungan perumahan Taman Gading, dan seluruh tamu undangan, ketua RW atau RW yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang berupa iman, Islam serta kesehatan, sehingga bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurahkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak selalu mendapat syafaat beliau, amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam ini saya selaku Ketua PHBI Masjid An-Nur memohon izin untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung atas terlaksananya pengajian pada malam hari ini, baik dalam bentuk materi, tenaga, pikiran dan doa. Saya yakin tanpa bantuan dan dukungan dari saudara-saudari semua, pelaksanaan pengajian pada malam hari ini tidak akan terlaksana seperti apa yang kita inginkan. Dan saya selaku Ketua PHBI mohon maaf jikalau ada ketidaksempurnaan, baik itu tempat penyambutan atau hidangan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dikarenakan nanti masih ada sambutan dari beliau-beliaunya yang lain. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada semua panitia yang telah mendukung dan mensupport acara pada malam hari ini. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustadz Budi selaku Ketua Panitia Penyelenggara. Dilanjutkan dengan sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid An-Nur yang terhormat kepada Ustadz Muhammad Khalil. Waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, para kiai, khusus kepada Al-Mukarram Ustadz Muhammad Hilaili
yang kami hormati para ketua takmir masjid yang ada di lingkungan perumahan Taman Gading, yang kami hormati para ketua RW lingkungan perumahan Taman Gading, yang kami hormati para ketua RT dan para hadirin hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah untuk bisa hadir dalam pengajian umum yang diadakan oleh Masjid An-Nur. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhirat kelak. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada tim panitia PHBI Masjid An-Nur sudah berjuang keras untuk bisa memenuhi terlaksananya kegiatan perdana yang kami adakan selama Masjid An-Nur diresmikan. Jadi kegiatan pengajian ini merupakan kegiatan pertama kami. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan pengajian umum pada malam hari ini kurang berkenan, kurang cocok di hati para bapak dan ibu jamaah semuanya. Mudah-mudahan kedepannya kami selaku takmir Masjid An-Nur diberikan kesehatan dan diberikan kemampuan untuk bisa mengadakan pengajian-pengajian yang lebih meriah lagi dan tentunya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar perumahan Taman Gading. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Masjid An-Nur saat ini tahap demi tahap memberikan fasilitas kepada para jamaah. Alhamdulillah kami sudah membangun septic tank yang awalnya tidak ada kamar mandinya, cuma 2, tidak ada WC-nya. Jadi kalau jamaah sholat di Masjid An-Nur ada yang kebelet, nah ini harus pulang dulu ke rumah. Alhamdulillah berkat kerjasama dari takmir kemudian panitia pembangunan, alhamdulillah pembangunan septic tank sudah terlaksana dengan baik. Dan selanjutnya insya Allah mulai besok hari Senin kami akan memulai pembangunan kamar mandi khusus nanti diperuntukkan bagi jamaah ibu-ibu yang ada di belakang. Masih ada tanah sedikit, jadi kami kembangkan untuk fasilitas kamar mandi bagi jamaah muslimat. Mohon bantuannya, mohon dukungannya bagi para bapak ibu yang punya kelebihan harta, monggo berinfak untuk mensukseskan pembangunan kamar mandi yang akan kita lakukan mulai besok Senin ini. Mudah-mudahan semua harta bapak ibu yang diinfakkan untuk kemaslahatan masjid yang ada di lingkungan Masjid An-Nur tambah berkah, tambah banyak hartanya, dan warga di wilayah perumahan Taman Gading semuanya makmur dan semuanya tetap iman dalam iman Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam berjalannya Masjid An-Nur ini kami sudah setahun. Artinya pada malam hari ini ditepatkan dengan diresmikannya Masjid An-Nur pertama kali, sehingga kami berinisiatif untuk melaksanakan peringatan Isra Mi'raj kami undur pada bulan Sya'ban dan juga disamakan dengan agenda menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan
kita semuanya nanti yang sudah mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban saat ini, dan nanti masuk bulan Ramadan diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa beribadah secara totalitas pada bulan suci Ramadan, dan keluar dari bulan Ramadan tahun ini menjadi jiwa yang suci seperti kita baru dilahirkan dari rahim ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir kami ucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur yang sudah mensukseskan acara pada malam hari ini, dan juga kehadiran para jamaah semuanya. Tanpa kehadiran jenengan, acara pada malam hari ini tidak akan berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kehadirannya, kami ucapkan ribuan terima kasih. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sehat, terus bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Khalil selaku Ketua Takmir Masjid An-Nur. Kita injakkan acara berikutnya, yaitu sambutan Bapak Lurah Tegal Besar. Karena beliau tidak hadir, kami mohon diwakilkan oleh Pak Ketua RW 35 selaku tuan rumah. Yang terhormat Bapak Suroso, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti lomba pidato, berapa tadi yang berbicara tadi? Yang penting bagi saya adalah nanti pengisian oleh Bapak Muhammad Hilaili. Ya ketok moto tuwe. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Pada malam hari ini saya hanya menyampaikan rasa terima kasih saya kepada seluruh warga RW 35 dan RW 49 yang mana telah mendukung kegiatan keagamaan seperti pada malam hari ini. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang membantu, terutama ibu-ibu yang telah menyediakan seluruh kegiatan, seluruh persiapan-persiapannya ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang baik. Hanya itu yang saya bisa menyampaikan, terutama kepada panitia, seluruh panitia. Kalau Pak RW tidak kerja sama sekali, diam tidur di rumah, saya serahkan kepada panitia kegiatan Hari Besar Islam ini. Bangga saya seperti itu, apresiasi kepada seluruh warga. Mudah-mudahan tahun depan lebih hebat daripada ini. Ini sudah hebat, tapi tahun depan saya berharap untuk lebih hebat lagi. Ini saya kira itu yang bisa saya sampaikan, rasa terima kasih dan kebanggaan saya kepada seluruh warga RW 49 dan 35. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih walaupun tidak hadir Pak Lurah. Alhamdulillah Pak RW 35 sambutannya seperti Pak Lurah. Baiklah para hadirin, acara berikutnya adalah pembacaan salawat Nabi, akan disampaikan oleh remaja-remaja pilihan Masjid An-Nur. Inilah penampilan grup hadrah remaja Masjid An-Nur. Selamat menyaksikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله
ببركات الهادي محمد يا الله اللهم يسر لنا يا الله زيارة مكة مدينة يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih kepada adik-adik Guru Badrah Remaja Masjid An-Nur yang diasuh oleh Ustadz Muhammad Khalil dan Ustadz Budi. Semoga kedepannya semakin sempurna di dalam penampilan-penampilan berikutnya. Juga hadir di tengah-tengah kita guru kita yang kita hormati, Ustadz Fajar Sodik yang baru bergabung. Selamat datang. Beliau adalah pengisi kajian subuh di Masjid An-Nur dengan kajian-kajian kitab. Para hadirin, dilanjutkan acara puncak pada malam hari ini adalah ceramah agama peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan disampaikan oleh guru kita yang kita hormati, Ustadz Muhammad Hidaili, Eskom SPD MBD. Waktu dan tempat sepenuhnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terdengar hanya yang depan. Saya Budi, insyaallah khusyuk dengan HP. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa ja'alana min khairil ummah min ummatin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi ukhrijat fi akhiriz zaman wa udkhilal jannata fil awwali qabla sairil umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi adada ashhurin wa ayyam wa ba'du. Wa qala Allah azza wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami taati dan kami ta'zimi para kiai, para alim, ulama, asatidah, guru ngaji yang dengan semangatnya kita semua bisa mengetahui syariat-syariat Islam, mana yang haram, mana yang halal. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus Masjid An-Nur dan seluruh masjid yang ada di lingkungan Taman Gading, Pak RW, Pak RT, para bini sepuh semuanya, para hadirin hadirat yang hadir di tempat ini maupun yang sedang mendengarkan di rumah,
Wabil akhos yang datang ke depan ini, semoga kita semuanya mendapatkan kunci surga sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dawuhnya Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, nikmat yang besar ini mari kita syukuri bersama. Maka dengan adanya nikmat ini, saya ada di atas panggung bersama seluruh takmir dan grup hadrah, melihat ke depan begitu indahnya. Saya lihat semua ibu-ibu saat ini menjadi ibu-ibu yang solihat, bukan solehat kisaki, solehat, menjadi ibu-ibu yang solehah. Semua pakaiannya menutupi celah-celah badannya kecuali telapak tangan dan wajah. Bahkan saya ada pun tak padang sekali, cek solat nih kas, lampu peteng bu. Insyaallah yang nampak di depan, yang di belakang tak tampak, tapi semoga cahaya ini semua kelak menjadi bukti bahwa kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon mangkin alhamdulillah. Delok ojeng nih Pak. Okay. Subhanallah, semua pakai kerudung Ustaz, menutup dari ubun-ubun sampai bawah, tapi tak oneng mon pleman ke compok ini. Okay. Bisa ngaper ke atas kulkas, bisa ngaper ke atas pintu itu, bisa ngaper di atas kasur. Boleh mon pagi, kalau pagi itu ibu-ibu pas aku daster pakai tutup nggak nikah. Yang diu ngetas jemuran dek. Tak oneng saya tutup napa mah nikah. Pakai langgodung jadi penutup dada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga dengan adanya Masjid An-Nur nanti bisa mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik, menjadi orang-orang yang soleh dan soleh. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, saya kaget di tempat ini dari penabuh hadra ponakan saya, dari panitia PHBI kakak saya, akhis sakik, jadi kakak saya, kakak kandung saya satu lobang, namanya Suryadi Budi Utomo, lain ke TV, beda dengan saya. Jadi jangan kaget kalau punya anak setongnya taat, setongnya tak taat, karena saya dengan Mas Budi aja beda, yang satu mungil, yang satu besar, lain sudah. Maka saya diundang di tempat ini para hadirin untuk memberikan hikmah daripada perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat muslim dalam kalender Hijriyah sudah ada tanda-tanda kebesaran Allah untuk selalu kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berupa ketaatan ibadah kepada Allah. Sekarang Sya'ban, kita kenal dengan nisfus Sya'ban sudah kita lalui. Kita meratapi diri 1 tahun yang lalu atas kesalahan, kekhilafan. Kita mohon ampunan dosa agar dibukakan pintu lembaran-lembaran baru lebih baik ke depannya. Ramadan dengan limpahan rahmat, maghfirah Allah, pintu langit dibuka, maghfirah Allah diberikan semuanya. Bahkan ada 1 malam yang dirahasiakan beda dengan malam nisfus Sya'ban. Nisfus Sya'ban dijelaskan tanda-tandanya tengah bulan Sya'ban. Lailatul Qadar tidak dijelaskan, bahkan dirahasiakan. Akan tetapi kesamaannya adalah sama-sama malam yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Syawal, Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasul. Berikutnya Dzulhijjah dan sebagainya, tentang perjalanan ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail beserta ibundanya. Dan bulan Rajab adalah bulan yang mana kita sebagai umat Islam dapat kado oleh-oleh dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh-olehnya sungguh luar biasa. Maka dari itu para hadirin, sesungguhnya dalam dunia kita, agama kita, setiap peristiwa ada namanya. Maka dalam Islam semenjak datangnya baginda Rasul ada sebuah tahun yang menjadi pertanda, sebuah peristiwa. Yang pertama
amul fil, tahun gajah, tahun dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, amul huzn, yaitu tahun kesedihan, tahun di mana dua orang menjadi benteng penegak Rasul, benteng pembela Rasul yang menjadi tameng agar Rasul tidak tersentuh kulitnya, tidak tersakiti hatinya. Tiada lain, dua orang adalah pamannya Abu Thalib, yang kedua yaitu istri tercinta Pasera, rajinah Rasul, para nabi, para hadirin, rajinah istri daripada Rasul, Khadijah meninggal. Sedih Rasul. Oh, mondreng taman gading birena sobong omor. Bentar kamar. Yes, alhamdulillah. Mari kok. Ya. Tapi karena ini orang yang sangat dicintai oleh Rasul dan sangat mencintai Rasul, karena perjuangannya, sedih Rasul, para hadirin. Sedih. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah kesedihannya diperintahkan untuk berjalan ke Taif. Nyampe ke Taif, harapannya mendapatkan sambutan, karena sepeninggalan dua orang ini maka siksaan, ancaman, bahkan ancaman pembunuhan semakin nyata. Semua sahabat Rasul disiksa, hingga Rasul hijrah ke Taif, harapannya dapat sambutan, tetapi sambitan yang didapat, dilempar Rasul dengan kerikil bahkan batu, berdarah kakinya, bahkan di sebuah riwayat gerahamnya sampai patah atau tanggal karena lemparan batu oleh penduduk Taif. Sedih Rasul dalam perjalanannya. Apa yang disampaikan Rasul? Ilahi ila man takiluni ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwin yam tamlikuni amri. Apa kata Rasul? Ya Allah, ya Rob, kemana lagi engkau akan arahkan diriku ini? Kepada yang dekat tapi mereka bermuka masam, cemberut pada diriku, atau kepada musuhku yang kepadanya semua perkara diriku akan aku serahkan padanya. Ini ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah. Dari saking sedihnya Rasul, maka Allah perintahkan, Jibril, Jibril, datang kepada kekasihku. Panggil dia Jibril. Maka Allah panggil bukan untuk jalan-jalan ke IKN, Bapak Ibu, Sobung IKN, bukan ke Jakarta, bukan ke Ancol, bukan. Apa? Perjalanan yang suci yang Allah perintahkan Jibril untuk menggandeng Nabiullah Muhammad untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dari Masjidil Haram Mekah menuju Aqsa, dari Aqsa take off ke langit 1, take off lagi 2, 3, 4, 7 Sidratul Muntaha, hingga diterima perintah oleh untuk kita. Apa, para hadirin? Salat 5 waktu. Apa inti daripada penerimaan ibadah salat 5 waktu? Maka sungguh ketika balik ke kota Mekah, Abu Jahal sudah siap, karena Abu Jahal sudah mendengar bahwa ponaannya, anak dari saudaranya, katanya sudah jalan-jalan menghadap Tuhannya. Sehingga mana Abu Jahal siap. Jom, man, engki balik, kenapa? Jangan beda berita anyar pagi ini. Iya balik. Apa berita? Saya dijalankan oleh Allah ke Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha, saya terima sholat. Mongguan ban, engki. Tenang mat. You duduk sini sekarang. You duduk sini. Kamu mau seluruh penduduk Mekah aku panggil untuk kau cerita apa yang telah kamu alami semalam. Engki paman. Kak Dinto siap. Sehingga datang Abu Jahal sebagai moneng kampus itu promotor tesis. Pengumuman. Ya Tangkacong sekarang menerima kabar dari Tuhannya. Semua penduduk Mekah kumpul. Setelah kumpul, Muhammad, naik kau sekarang, sampaikan apa yang kau terima tadi malam. Cerita. Wahai sahabatku semua, semalam aku dijalankan oleh Allah. Pon tak usah cerita lagi. Coba kalau jenengan
menerima berita bahwa Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah ketika itu zaman jahiliyah, jenengan percaya apa tidak? Bener saya perwakilan Pak Lurah takut tadi saya ngosok Pak Lurah di perwakilan dijawab tidak, betul, memang sulit untuk menerima yang namanya perjalanan Isra wal Mi'raj ketika itu. Hanya satu sahabat yang menguatkan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa para hadirin hikmah daripada Isra wal Mi'raj? Yang pertama, ingat ketika Rasul sedih, ketika Rasul ada masalah, Allah tidak perintahkan puasa, Allah tidak perintahkan sedekah, Allah tidak perintahkan zakat, Allah tidak perintahkan yang lainnya, hanya satu perintah Allah, yaitu salat. Siapa di muka bumi ini yang tak punya masalah? Baru-baru saja dengan Kepres nomor 1 semua honorer dilepas semua, tidak ada gaji yang memberikan dari dana apapun. Masalah sudah. Kemarin Ustaz, saya baru ambil KPR di Selabu, dapat 6 bulan. Sekarang saya sudah tidak nerima gaji. Gimana solusinya? Dek remeh benar. Saya gur-gur bah dek remeh ini. Masalah semua. Semuanya manusia pasti mengalami masalah. Dulu kita belum pernah punya kerjaan, pingin kerja. Ketika punya kerja dituntut oleh pimpinan perusahaan untuk target ABC. Dulu tak punya rumah mewah dengan roda 4, suami selingkuh. Dulu kita pingin nikah, ketika nikah ternyata belum dikarunia anak. Semua punya masalah, tetapi masalah yang dihadapi baginda Rasul jauh lebih parah dari masalah yang kita hadapi pada hari-hari ini. Ingat, Rasul lahir, para hadirin, lahir tak kenal bapak. Usia 2 hari, bahkan ada yang bilang seminggu. Rasul harus dipindahkan ke daerah Bani Sa'ad. Mungkin yang pernah umroh tahu daerah Bani Sa'ad. Kalau mau Jember daerah baratan, sejuk. Tidak lain atas perintah kakeknya Abdul Muthalib agar Rasul kecil, Muhammad kecil, bisa berbicara, belajar bahasa Arab dengan fusha yang baik. 2 tahun dengan ibu susuan Halimah As-Sa'diyah. Setelah pembelahan dada pertama dikembalikan karena Halimah enggak mau terjadi apa-apa dengan Rasul kecil, dikembalikan kepada kakek. Setelah itu balik lagi 4 tahun dengan Halimah Sa'diyah, dikembalikan kepada sang ibu. 2 tahun, usia 6 tahun dengan ibu, 2 tahun dengan ibu. Ibu meninggal dalam perjalanan setelah ziarah ke makam bapaknya, yaitu Abdullah. Usia 6 tahun, 2 tahun dengan kakeknya, 8 tahun usianya, kakek meninggalkannya. Belum lagi cobaan-cobaan berikutnya. Maka para hadirin, jika cobaan masalah itu datang, rumusnya ista'inu bis-sabri was-shalah. Cukup jadikan sabar dan sholat sebagai penolongnya. Dalam arti Allah menyampaikan kepada kita, wis sabaro, sholato, tak penuhi insyaallah, tak selesaikan insyaallah. Yang jadi masalah adalah kita memiliki sesuatu duniawi, kita permasalahkan sendiri. Contoh, dulu kita ingin punya mobil, garasi masih kecil. Ketika mobil masuk tak muat, apa yang terjadi? Kita potong jalan tetangga, kita sikut dengan pagar, kita tutup. Ketika tetangga demo, semuanya merasa aku wis bener, kita naku yuk, dalan kita naku. Kan mobilku gak ganggu dalani sampean, gak ganggu, tapi merusak pemandangan lingkungan. Beda banyak ya. Jadi apa? Sesuatu yang kita miliki hari ini ternyata bikin masalah bagi diri kita sendiri dan orang lain. Beda boleh di roda 4 tak punya garasi, duh ya Allah, sholat tidak, dari saking pinginnya itu namanya mobil bersih, dulu ban itu tutup terpal. Para hadirin, ban ditutup terpal, atasnya ditutup, saya batinnya Allah, sengsara kali kau hidup di dunia ini.
5 waktu tak dikerjakan, kau sibuk dengan dunia, bahwa ista'inu bisabri wassalah sudah tidak menjadi rumus baginya. Hasiban nasi ayyutraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Maka kata Allah, ingat, engkau hidup di muka bumi ini ketika berkata aku iman kepadamu, maka jangan sekali kamu enteng, karena semua penuh dengan ujian. Tiada lain ujian untuk mengangkat derajat kita lebih bertakwa. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, hikmah daripada perjalanan Isra wal Mi'raj. Ingat, ketika Rasul dijalankan, ada orang atau ada makhluk Allah yang membersemai bersama beliau. Yang pertama adalah makhluk Allah, yaitu malaikat bernama Jibril. Yang kedua adalah kendaraan yang kita kenal dari guru ngaji bernama Buraq. Ingat, dengan rumus adanya makhluk Allah yang lainnya, maka indikasi kepada kita, mengabarkan kepada kita bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri, bahwa kita sesuai dengan tema menjalin silaturahim dan memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Manusia, kita memang hidup di perumahan, harapannya dengan perumahan kita bisa hidup enak, kita hidup tenang, tetapi jangan tinggalkan hubungan silaturahim antar tetangga. Ini bukti bahwa perjalanan Isra mengingatkan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kisah pernah saya alami di daerah perumahan sini. Saya datang 2014 ke Jember, saya datang akan silaturahim ke rumah teman. Keliling saya di komplek perumahan tersebut. Tanya ke rumah depan, di pojok belakang, Bu, apakah kenal dengan namanya si A? Oh, enggak ada di sini, Mas. Enggak ada. Maaf Bu, saya ingat saya dulu rumahnya daerah sini. Oh, enggak ada, mungkin di komplek belakang. Keliling-keliling, akhirnya ketemu di rumah si A. Ketika ketemu saya berbicara, ngobrol panjang lebar, pulang lewat jalur barat. Saya muter, saya kaget para hadirin. Ternyata rumah ibu yang tadi saya tanya, pertama kali saya tanya, ternyata rumahnya bahasa Inggrisnya adu buri, adu depor, adu depor dengan si A. Subhanallah. Saya ya Allah, ini perumahan, rumahnya adu apa ya? Adu buri, tak nyaman saya singgung. Ya, dapur ketemu dapur itu Pak Ibu, dapur ketemu dapur, bisa tak oneng, bisa gak tahu. Ini bukti bahwa mari image tentang perumahan yang katanya hidup sendiri-sendiri, mari kita hilangkan. Karena di tengah-tengah Taman Gading ini insya Allah ada 2 masjid misalnya, 4 masjid. Harapannya dengan adanya masjid, hidup kita berjamaah. Dengan datangnya ke masjid, tahu saudara kita, tetangga kita ketika tidak aktif ke jamaah, ditanya, oh kemana? Oh si fulan sakit. Maka ini hikmah daripada adanya masjid juga, hingga kita tahu keadaan keluarga tetangga yang ada di lingkungan kita. Semua rata-rata perantau Bapak Ibu, tapi ingat, ketika ada kejadian di satu tempat, na'udzubillah Allah panggil kita, tidak mungkin saudara kita yang Sulawesi datang terlebih dahulu. Tak mungkin saudara kita yang Madura datang terlebih dahulu, ya saudara ya. Tak mungkin saudara kita yang ada di Malang datang terlebih dahulu, tapi tetangga kita yang terdekat satu komplek yang akan datang terlebih dahulu. Maka jelas dawuhnya Rasul, man arada ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi fal yasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka jangan sampai lepas, jangan sampai retak yang namanya tali silaturahim. Maka kunci daripada silaturahim tak retak satu, para ibu, para bapak, agar silaturahim ini tidak retak satu, cuman kuncinya di lisan. Di lisan, wa qulu linnasi husna, kata Allah, katakan kepada manusia Muhammad perkataan yang baik-baik saja.
Tapi yang jadi masalah sekarang bukan lisan Pak Ibu. Kalau dulu bapak-bapak, ibu-ibu ngobrolnya masalah sinetron. Yuk, malu mak rampir yuk ben grandong. Entar ke semua. Saya yang dibicarakan sinetron, Bu. Mon sekarang beda lagi, saya kalau ke toko, ke pasar, ibu-ibu bukan sinetron lagi. Mesti apa? Engkau gue status. Wah, pas entar dia dong kok pah nyaman. Status nyaman. Dia gue status yuk. Nah, yang dibahas medsos sekarang, sesuatu yang tidak jadi masalah ternyata karena ketikan tangan kita seakan-akan menyindir orang lain. Sulit sekarang kita menentukan mana orang khusyuk betulan dengan tidak, karena sekarang ciri-ciri khusyuk sudah dimiliki oleh semua orang. Napa tandena khusyuk? Le nyang di le toko na bawang le dinglai kepak baru apa sih ibu aku sih nah, karena daring saking khusyuknya bapak ibu anak semuanya hilang tenggang rasa. Khusyuk bukan karena ibadah qiraatil Quran, bukan karena membaca Quran, tapi khusyuk karena kehidupan pribadi semua menyelam dalam bayangan sosmed masing-masing. Semua serba tersinggung. Sesuatu beloncoh bajongan bakul dateng. Enak yuk saiki awakmu yuk. Apa? Enak kari blonjo bojone enak wis kerjane enak. Kewe status. Bukan pewaris tapi perintis. Dateng langsung satunya bes ngerti kon. Yuna mau aku cuman ngomong kayak ngono. Ki statusnya saiki. Kok cak anu nesem. Dadi sekampung yu. Ya. Baik, maka dari itu mari jaga lisan, jaga tangan agar jangan sampai menyakiti hati orang lain. Maka wa ainur ridho an kulli aibin kalilatan kama anna ainu sukhti tubdil masawa. Jika sudah mata ditutupi rasa cinta atau ridho, maka sesuatu yang buruk akan menjadi indah. Tetapi jika mata telah ditutupi rasa benci, sesuatu yang baik pun akan menjadi hina. Itu sudah rumus para hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka hikmah ketiga dari Isra wal Mi'raj pada malam hari ini adalah perjalanan Isra ini Rasul menerima oleh-oleh sebuah syariat yang beda dengan yang lainnya. Haji, puasa, zakat, sedekah, berbuat baik dengan tetangga, semua diperintahkan Allah lewat perantara Jibril dalam wahyunya. Tetapi berbeda dengan sholat, Allah langsung panggil kekasihnya. Ini bukti para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Hei Pak, bahwa sholat itu penting. Apapun kondisi Anda, apapun keadaan Anda, sholat jangan pernah ditinggalkan. Tak mampu kita sholat berdiri Allahu Akbar, tak mampu kita berdiri pola kayak tengah kayak budun dan lain sebagainya, pakai kursi sholat duduk, pakai kursi. Tak mampu pakai kursi pola budun berdekan tobu raja budun ya tejan di jemaah dek budun plus dek gawa kursi ya gak iso, maka duduk remedek noseng ya nggak malam ya. Para hadirin ketika duduk tak bisa, apa yang dilaksanakan ki Ustaz? Menabi tojuk tak bisa, apa yang dilaksanakan sholatnya? Berbaring. Tak bisa berbaring, apa yang dilaksanakan? Dengan isyarat gerakan tangan, isyarat mata. Jika tak bisa semuanya, ya untuk para hadirin sahabat ke masjid disolatkan. Ini bukti bahwa apapun Anda sakitnya, sakit panas, humma, sakit tipes dan lain sebagainya, jangan pernah tinggalkan sholat. Yang bisa meninggalkan sholat adalah siapa? Orang yang dikebumikan. Karena orang meninggal masih disolatkan. Bahkan dalam satu daerah, satu lingkungan Masjid An-Nur, sobung se nyolatakin,
maka seluruh kampung terkena daripada hukum fardu kifayah, maka seluruh kampung ketiban dosa, kata Ustaz Khalil. Dari saking pentingnya sholat para ciwaker. Mahal ya Pak. Nggih, tapi dereng pajeng. Wah nyaut kula. Pajeke pinten Pak? Salbut Pas. Teman saya ngelkel apa? Pajeng kita baju, ya Allah. Kata saya pajaknya mahal. Oke, kembali ke laptop. Para hadirin Bapak Ibu, kita dulu sebelum berkeluarga dan saat berkeluarga, istri hamil, apa yang Anda cita-citakan? Hei Pak, napa cita-citakan Pak? Saya tas pola bisa jawab. Apa yang dicita-citakan dari bayi yang ada dalam perut ibu istri? Napa? Anak yang soleh. Baik, anak yang soleh. Tapi ingat, realitinya, kenyataannya, ikhtiarnya jauh dari harapan kita, cita-cita pertama agar anak kita soleh. Kita masih bayi anak ditimang, jadi anak soleh-soleha kan ya dole. Tapi apa yang terjadi para hadirin? Anak dibiarkan usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tak bojong itu orang. Tapi anak tak sekolah, bapak pasang muka marah, ibu dengan semua dalilnya, hingga anak lari tunggang langgang ngaji, gak datang ke Masjid An-Nur untuk sholat jamaah maghrib. Enak, bapak juta-juanya dan masjid menggorokaan, ibu nyaman ngabosakin Shopee, capek, anak nyaman main game, tak ada yang tegur. Padahal dulu cita-cita kita sama, agar menjadikan anak-anak kita anak yang soleh laki-laki, anak yang soleh untuk perempuan. Tapi ikhtiarnya jauh Pak Bu, tapi ikhtiarnya jauh. Mari ini kita tafakuri bersama, bahwa anak ini titipan, bahwa anak ini adalah harapan generasi kita, harapan dari Masjid An-Nur lagi, penerus daripada Masjid An-Nur yang akan ngisi Masjid An-Nur. Ini semua harapan. Maka wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabar dalam menjalankannya. Sulit memang, berat memang. Jenengan pengen anak bisa baca A, I, ibu, aku, ayah, itu sampean masukkan SD, PAUD, masukkan TK, masukkan RA, tapi jenengan tidak pernah ingin berusaha agar anak tanpa diperintahkan langsung Allahu Akbar berangkat, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, anak langsung ya yang masjid. Sobung para hadirin. Marah sampean? Enggak marah, saya juga. Mari kita tafakuri bersama, mari kita cari solusinya bersama. Apakah bisa jadi anak soleh kalau seperti itu? Kalau hanya orientasi kita agar anak menjadi anak cerdas, maka ingat, para pejabat itu cerdas, semuanya cerdas, tapi berakhir dengan kemeja dan rompi warna oranye. Bener gitu. Ingat bahwa kita punya istri, punya suami mungkin yang hebat di kantornya, tapi belum tentu hebat dalam mendidik anak-anaknya. Mungkin suami kita, suami jenengan jadi kasih, jadi kepala dinas, jadi kepala sekolah, jadi pak kampung, jadi pak lurah, hebat di tempat kerjanya, tapi lihat anaknya, tapi lihat cara mendidiknya. Sholat didahulukan apa tidak? Maka rugi kita jika kita hebat di luar tapi anak kita tinggalkan sholatnya. Rugi kita. Mari kembalikan lagi ke fitrahnya anak-anak kita. Ingat, Rasul saja perintahkan muru auladakum bis sholati fi sab'ina sinin wadribuhum 'alaiha fi asrin. Rasul perintahkan kita, muru perintahkan anakmu wahai umatku ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Maka usia 7 tahun SD, soro pulang sekolah, lid duk mari duhuran, durung ya, durung bun, ayo sholat. Capek sholat, karena ketika dia capek kita merasa kasihan. Sungguh kita sudah melatih anak kita untuk melanggar syariat Tuhannya. Capek ya wis, mula capek
anak buka baju, ganti baju, hilang capeknya, lenjolonan sekomplek. Yakin, hakul yakin. Maka perintahkan walaupun capek sendiri anak, Allahu Akbar. Walaupun sholatnya tidak khusyuk, walaupun sholatnya tidak sempurna, tapi ajarkan anak-anak kita untuk menghargai waktu sholat. Para hadirin yang dimuliakan Allah, maka dalam perjalanan sholat ini, mari, karena ada sudah, saya sering dulu saat lewat sini, ini masih musola, sekarang sudah jadi masjid. Ini bukti bahwa Allah ridho dengan tempat kita ini, Allah sayang dengan tempat ini. Mari anak-anak kita latih untuk sholat. Jika jenengan malas, berat, capek untuk membawa mereka ke masjid, yang penting satu, ajarkan kepada mereka untuk menghargai jam waktu sholat. Tegakkan sholat, setelah itu kamu mau kemana nak, dan lain sebagainya. Ada Masjid An-Nur. Ntar lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang bikin iri orang lain, yang mana saudara kita yang dulu sehat sekarang sudah tidak dapat menikmati Ramadan lagi. Dan semoga semua yang hadir maupun yang menyimak, semua disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan yang akan datang ini. Amin, Allahumma amin. Maka dari itu, mari, manajemen Masjid An-Nur ini sudah baik. Dulunya musola, sekarang sudah masjid. Dulunya kotak infak hanya numpuk, sekarang sudah untuk pembangunan. Ingat Ustadz, para takmir, yang pertama, carikan imam yang baik. Saya pernah ngimami daerah Gebang, saldo kas 80 juta, terkerjat ya, nyaman ngejemarin kok reh. Selesai kopian sama pengurus takmir, Ustadz, ada TPK-nya, boten enten. Ustadz, ada pengajiannya, ada. Kenapa? Kompolan. Oh, kegiatan majelis taklim nggak ada. Aduh, pada remah belum 10 juta. Jeding bagus, kamar mandi semuanya bagus, fisik sudah hanya ngecat saja. 80 juta uang jemaah ngendap. Sabok saya bang, mosok kiring bang, juk tojuk. Antrian nomor 2, ding ding ding. Pasana masjid di sana, kan nyaman. Kan mari digunakan dengan sebaik mungkin. Kalau memang masih banyak, datangkan imam yang baik. Tapi jangan para hadirin, pas tentang hafid Quran, Allahu Akbar, Al-Kahfi saya baca, Allahu Akbar Yasin, saya pensiunan telonduk, telur kali, telonduk telur kali, kita faham. Ingat, iqra'u ma tayassara minkum. Jadi yang jadi imam cuknya banyak, cuk yang lancang neserni, yang hadir saja Ustadz hari ini yang sepuh-sepuh. Kalau yang muslimat insya Allah dari yang muda sampai yang sepuh ada. Mun lakian kun pil nampil tembokan masjid pek nalpek kun korogoan main game lemare. Mare mayu angka kursinya angka beres. Tapi kalau ibu-ibu tuh makninah dari awal. Maka dari itu cari imam yang baik. Gunakan masjid, sarananya lengkapi dengan sebaik mungkin, yang mana nanti jemaah datang betah pernah itikaf di Masjid An-Nur. Begitu juga jamaahnya. Tolong ya, jamaah juga harus sopan. Coba megawat ke perwajar agama, Rasul bersiwak. Pas nyambi napa siwak itu. Apa? Ranting itu. Pas imam sufaku mboci. Kalau kau mau bersiwak boleh sunnah Rasul. Di rumah pakai sikat gigi itu afdol sudah. Thank you Ustaz. Kalau kau bersiwak di depan jemaah, saya lihat jijik. Subhanallah. Saya tidak menyalahkan, tapi tempat Anda kurang tepat. Waktu Anda kurang tepat. Kalau kau mau bersiwak, jangan sebelum masuk barisan, di belakang lah, tak masalah. Makanya ilmu
harus dibarengi dengan adab. Ada lagi kayak berwajur agama sop terbaik, sop terdepan. Nak kan ada ngodotan lagi saya seneng YouTube. Kuno ajar nang YouTube, Ustaz tak temu silsilah nasab keilmuan, ajar ke YouTube. Oh, bener deh. Sop terdepan. Tidak usah dikir. Habis salam langsung pergi sih. Assalamualaikum. Tahiyat akhir. Assalamualaikum. Salam mancung. Atau lengkap. Sopan apa tidak? Sudah kehilangan kesopanan. Anak muda bagus, sop terdepan bagus, tapi utamakan sop terdepan mereka yang paham Al-Qur'an. Kalau kau tak mau zikir, jangan di depan lah, di belakang. Assalamualaikum, pulang-pulang lagunya ke. Tapi ingat, ini zikir itu adalah doa. Kita ilustrasikan para hadirin. Perjalanan ke Rakarak, tapi semoga semuanya diparingi selamat dunia akhirat. Dalam sebuah mobil, bus lah, bunyak bus ya. Mereka kakan kula jeragen bus, tapi korak tokang masang audio, tokang bener jeragen. Naik bus, guling bus, apa yang kita lakukan pertama kali? Aglundung, glubuk. Apa yang kita lakukan? Para hadirin, apa? Ada yang bisa jawab? Pasti teriak. Teriakannya nyebut siapa? Nyebut Allah. Tak kira nyebut tetangga. Tak kira nyebut Yayang. Tak kira aja. Hakul yakin. Billahin jo tak kira. Allah pasti. Ketika sebut Allah, apa doa berikutnya? Teron apa? Selamat ke TV napa berjamaah? Oh, selamat TV kan lah. Selain tompes. Pasti inginnya selamat semua. Tidak mungkin Allah. Ya Allah, selain petompes ya Allah kok ke TV wadi ya Allah petompes selainnya Allah, tidak mungkin. Pasti Allah selamat ya Allah, selamat ke Allah pasti. Ini bukti bahwa ketika kita sholat berjamaah dilanjutkan dengan zikir dan doa berjamaah, mek pola dalam barisan jamaah itu ada orang yang diterima doanya. Otomatis bukan satu orang yang diterima, maka seluruh orang yang akan diterima kecipratan doa yang disampaikan oleh imam tadi. Faham ge? Mari jaga anak-anak kita sholatnya, jaga anak-anak kita ilmunya, jangan sampai dia terima ilmu tapi meninggalkan adab dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga yang hadir pada malam hari ini semuanya diterima oleh Allah amal kebaikannya. Saya nyombeng jajan, semoga jadi amal jariahnya. Yang nyumbang materi nominal dan lain sebagainya, semoga Allah terima semuanya. Yang hadir di tempat ini setiap langkahnya Allah berikan amal kebaikan, dan pulang Allah ampuni dosa-dosanya karena kita berada di majelis ilmu. Para hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang bisa kami sampaikan. Tidak banyak yang salah, itu hanya dari saya. Jika ada yang benar dan baik, itu hanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ila subulis salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafina ma wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighra. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan hati kami ya Allah, selamatkan pikiran kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah mutmainnah pada nafsu kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah siratal mustaqim kepada kami, agar kami bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya Allah, ya Rabbi, jagalah harta kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jika rizki kami ada di atas langit, turunkan. Jika ada di dalam bumi, keluarkan. Jika jauh rizki kami, dekatkan ya Allah.
jika masih samar-samar tampakkan ya Allah. Dan yang terpenting ya Allah, berkahilah rizki kami ya Allah. Dan dengan rizki yang halal barokah ini ya Allah, keluarga kami menjadi sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Dan dengan keberkahan ini ya Allah, para suami menjadi taat ya Allah, para istri menjadi taat ya Allah, para suami menjadi lebih tanggung jawab ya Allah. Anak-anak kami yang laki jadi anak-anak yang soleh ya Allah, anak perempuan kami menjadi solehah ya Allah. Dan semuanya ya Allah akan menjalankan perintah-Mu dengan penuh keistiqomahan ya Allah, dan mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Sya'ban ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nas'alukal qabul bi syafaatir rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina. Amin. Disampaikan terima kasih kepada Ustadz. Selaku pembawa acara, kiranya mohon maaf manakala di dalam menghantarkan acara ini terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Begitupun kepanitiaan maupun takmir masjid. Kepada hadirin disampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Salatullah salam